Kiai Haji Abdurrahman Hudori atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Dur lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1943 di Komplek Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra sulung Kiai Haji Hudori, ulama besar yang terkenal dengan tirakat-tirakatnya. Di masa usia belia, beliau mulai belajar di bawah pengawasan ayahandanya Kiai Haji Hudori di Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang. Menginjak usia remaja, Abdurrahman kecil diperintahkan ayahnya untuk mondok di pesantren Plosomojo, Kediri, Jawa Timur. Selama kurang lebih 6 tahun beliau berguru kepada Kiai Haji Jazuli Usman, dan juga kepada putra-putra Kiai Jazuli seperti Gusdin, Gusda dan Gusmik yang saat itu sudah ikut mengajar. Setelah menimba ilmu di pesantren Ploso, beliau melanjutkan belajar ngaji di Pondok Pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak pada tahun 1964 sampai 1966. Dari para gurunya itulah, beliau semakin berkembang sebagai pribadi yang demokratis dan terarah. Dengan sikap inilah beliau lebih bisa menerima perbedaan dengan bijak, serta menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, baik yang berkaitan dengan kepribadian atau urusan dunia dan akhirat. Kiai Haji Abdurrahman Hudori melepas masa lajangnya dengan menikahi ibu Nyai Hajah Faizah binti Mutohar. Buah dari pernikahannya beliau dikaruniai 6 anak, yakni Gus Nasrul Arif, Gus Ahmad Izudin, Ning Kuni Saadati, Ning Nur Holida, Ning Linatun Nafisah, dan Ning Zaimatus Sofia. Setelah Kiai Haji Hutlori kapundut, kepengasuhan pesantren asrama perguruan Islam dipegang putra-putranya, yakni Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Mudrik, Kiai Haji Hanif dan adik-adiknya. Beliau-beliau semua berkolaborasi dengan apik dalam menjalankan roda kepemimpinan. Hasilnya sekarang pesantren Tegalrejo berkembang pesat dengan semakin bertambahnya santri, bertambahnya fasilitas dan infrastruktur, serta bertambahnya program pendidikan agama. Dari sinilah kiprah pesantren asrama perguruan Islam Tegalrejo banyak diterima oleh semua kalangan. Pasalnya, pesantren API melebarkan sayap dengan membangun sekolah formal Subhanul Waton yang banyak diminati masyarakat. Mbah Dur sebagai promotor pembangunan lembaga formal memahami bahwa dewasa ini sudut pandang masyarakat yang mengarahkan legalitas pendidikan formal sebagai kebutuhan, dan tentunya siswa-siswa Subhanul Waton ini juga telah dibekali ajaran religiusitas yang kuat sebagai pondasinya. Namun dalam perjalanannya, lembaga formal itu harus mandiri dan hanya mengekor pada pesantren API, bukan menjadi satu pengurusan dengan pesantren. Mbah Dur mempercayakan pengembangan lembaga ini kepada Gus Yusuf, Gus Izudin dan Gus Nasrul Arif. Di samping itu secara tidak langsung Mbah Dur membimbing ketiganya agar bisa mandiri dan mampu memahami psikologi pemikiran orang lain yang hanya mengarahkan anaknya pada sekolah umum untuk masuk ke pesantren. Pergumulan politik Mbah Dur bermula dari kampanye P3 menjelang pemilu 1977 atas arahan dari ayahnya. Walaupun kala itu Mbah Dur terbilang sudah sangat sepuh, bagi Mbah Dur, pesan sang ayah untuk terjun ke dunia politik seakan menjadi wasiat terakhirnya. Karena, tepat 1 minggu setelah penyelenggaraan pemilu 1977, ulama sepuh yang sangat dihormati di antero Jawa Tengah dan Jawa Timur itu wafat. Sejak tahun 1977 itulah kiprah politik Mbah Dur dimulai. Karena itulah, begitu keran reformasi dibuka ulama Nahdiyin mufakat untuk membentuk wadah aspirasi politik warga yang dikenal dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, Partai Politik Warga Nahdiyin berangsur melamat-lamat. Upaya para kiai pendiri PKB untuk membenahi agar kembali berjalan di atas niatan awal ternyata kandas. Setelahnya, bersama 17 kiai besar lain, dengan dipromotori langsung oleh Kiai Haji Makruf Amin dan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan sepakat mendirikan partai baru dengan nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Mbah Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro berdasar pengalaman politiknya. Konsep kenegaraan yang akan diperjuangkan para kiai sehingga merasa perlu mendirikan partai ini adalah berpedoman pada pendapat para hukama, ahli hukum dan hikmah, yakni suatu negara akan tegak jika mempunyai 5 pondasi, yaitu diinun mutaba, atau agama yang dilaksanakan secara konsekuen, sultanun kohirun atau pemerintahan yang berwibawa, atlun syamil atau keadilan yang menyeluruh, amnun, aam atau keamanan yang merata, dan amalun fasih atau aspirasi yang sehat. Kiai Haji Abdurrahman Hudori wafat pada tanggal 24 Januari tahun 2011. Langit Tegalrejo yang semula cerah berubah berawan, seakan menahan tangis atas kepergian salah satu bintang terang negeri ini.
Bukan hanya keluarga, santri, masyarakat dan warga Nahdliyin yang mendadak lumrah kehilangan beliau, namun bangsa ini juga seakan kelabu kehilangan kiai dengan segudang ilmu dan karismatik yang termat getol memperjuangkan Islam. Kabar tentang kapundutnya Mbah Dur dengan cepat menyebar, membawa peziarah berdesak-desakan untuk hadir guna memberikan penghormatan terakhir kepada kiai karismatik ini. Mbah Dur dimakamkan di pemakaman keluarga pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah.